Masih bersama kami di Presisi Siang. Wakapolri Komjen Pol Dedy Prasetyo memimpin penyaluran logistik dalam mendukung pemulihan bencana di Sumatera Barat. Penyaluran bantuan didukung oleh kekuatan 200 personil gabungan, Polda dan Polres, dan memudahkan 100 unit kendaraan roda 2 guna menjangkau wilayah-wilayah terdampak. Jadi agenda hari ini agenda yang ketiga ya. Setelah dari pagi sampai siang tadi kita meninjau di Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Hari ini kita di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ya, saya sama Bupati, sama Kapolres dan perwakilan dari Polda pun sudah melihat, mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan apa setelah 1 bulan pasca bencana ini yang harus segera kami tidak lanjuti. Ya, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, sama seperti 2 kabupaten yang sebelumnya, alat berat ini bagian yang menjadi fokus utama kami dalam rangka untuk percepat akses-akses biar dibuka. Kalau akses dibuka, maka jalur logistik bisa lebih lancar lagi. Kemudian setelah tadi kita melihat Tapanuli Tengah ini terdampak cukup berat menurut saya. Makanya butuh bantuan-bantuan lagi untuk penguatan sampai dengan menjelang bulan suci Ramadan. Ini akan kita bantu. Tadi ada bantuan sembako untuk 5 kecamatan, kemudian ada air bersih, kemudian kita juga bantu juga untuk masjid, kemudian untuk gereja. Untuk air bersih pun sama. Di sini kita sudah mengebor berapa kali? Air bersih 15 titik air bersih, baik di lokasi pengungsian, kemudian di tempat-tempat yang memang tempat ibadah kita juga air bersih kita. Kemudian di kantor-kantor juga kita kita kasih air bersih, karena air bersih di sini juga sangat diperlukan oleh masyarakat. Bantuan-bantuan ini tentunya terus akan kita evaluasi, termasuk dari Kapolres menyiapkan kepada saya banyak kendaraan-kendaraan Babin Kamtipmas kita yang sudah tidak bisa dioperasionalkan karena terdampak daripada bencana ini. Demikian juga kendaraan roda 4 ini yang bisa operasional hanya 4. Jadi kita perlu penambahan lagi nanti untuk berapa kebutuhan untuk kendaraan Babin Kamtipmas, termasuk kendaraan double kabin, karena di sini informasi dari Kapolres masih ada 6 dusun yang betul-betul terisolir. Jadi aksesnya hanya bisa melalui kendaraan tadi trail aja. Yang kemarin dropping pakai udara, karena ini sudah akses trail sudah bisa masuk, kemudian jalan kaki sudah bisa. Kita coba untuk suplai 6 dusun yang betul-betul terisolir. Ya, alat berat di sini ekskavator kita sudah 5 ya. Ada 5 ekskavator kita bantu untuk membuka akses. Kemudian jembatan di sini alhamdulillah juga bantuan dari Pak Bupati, kemudian Kapolres, teman-teman TNI sudah memperbaiki jembatan-jembatan tadi yang sudah kita lalui. Ada jembatan yang rusak, sudah kita coba perbaiki biar akses semakin menjadi lebih lancar. Fokus bantuan tadi tetap di 5 kecamatan ini, karena sini dampaknya cukup luas ini. Sini hampir sama dengan Aceh Tamiang, cukup luas ini dampaknya. Saya lihat tuh luas banget ini. Yang terdampak cukup banyak di sini. Dan jumlah korbannya di sini kan cukup banyak juga. Di lokasi bencana dari Kapolres, dari jumlah 150 dari Satuan Brimob biasa sudah cukup. Namun demikian kita sudah menyiapkan Mabes Polri 1.500. Ya, yang tadi 500 sudah kita kirim ke Aceh Tamiang maupun di Aceh Utara, sama tambahan lagi untuk Aceh Tengah kita kirim. Ya, di sini dengan 150 kalau misalnya kurang, nanti kita perbantukan lagi untuk penguatan atau penebalan, mempercepat untuk proses normalisasi pasca bencana. Pemirsa, Polres Purbalingga Polda Jawa Tengah menggelar layanan kesehatan gratis dan play terapi di objek wisata Purbasari, Pancuran Mas, Desa Purbayasa, Kecamatan Padabara, Kabupaten Purbalingga, pada Sabtu 27 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari operasi Lilin Jadi 2025. Polres Purbalingga menggelar layanan kesehatan gratis dan play terapi di objek wisata Purbasari, Pancuran Mas, Desa Purbayasa, Kecamatan Padabara, Kabupaten Purbalingga. Kegiatan yang merupakan bagian dari operasi Lilin Jadi 2025 ini diberikan oleh Dokes Polres Purbalingga bersama konselor fisiologi Polri. Layanan kesehatan diberikan oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan Dokes Polres Purbalingga Polda Jawa Tengah bersama konselor psikologi Polri. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah dan konsultasi medis kepada para pengunjung objek wisata.
Selain layanan kesehatan, Polres Purbalingga juga menggelar kegiatan play terapi bagi anak-anak. Kegiatan dikemas dalam bentuk permainan edukatif. Sebanyak 23 anak menerima souvenir berupa boneka dan makanan ringan sebagai bentuk apresiasi. Kasih Humas Polres Purbalingga Polda Jawa Tengah Ibda Dwi Arto menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus dilakukan di sejumlah objek wisata lainnya di wilayah Kabupaten Purbalingga selama operasi Lilin Candi 2025 berlangsung. Kegiatan ini juga mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Salah satu pengunjung bernama Nadia, 39 tahun, warga Banyumas, Jawa Tengah, mengaku senang bisa mendapatkan layanan kesehatan saat berwisata. Dari tim Humas Polres Purbalingga Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polres Wonosobo berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan sepeda motor yang terjadi di kawasan wisata Dieng dalam waktu kurang dari 5 jam sejak laporan diterima. Peristiwa pencurian diketahui terjadi di area parkir penginapan Jaga Jiwa, Jalan Dieng, Dusun Wadas Putih, Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Korban dalam kejadian tersebut adalah seorang perempuan berinisial UK, 35 tahun, warga Kecamatan Wonosobo. Sepeda motor milik korban Honda Vario CBS 125cc tahun 2022 warna biru diketahui hilang saat disewakan kepada saksi peminjam untuk keperluan wisata di kawasan Dieng. Mengetahui kejadian tersebut, korban bersama saksi segera melaporkan peristiwa pencurian ke Polres Wonosobo. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Terkait ungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang telah kita ungkap dengan hasil kendaraan bermotor. Adapun dasar dalam ungkap kasus ini yaitu laporan polisi nomor 49 11 Romawi 2025 Polres Wonosobo tanggal 25 Desember 2025. TKP yaitu di salah satu penginapan yaitu Jaga Jiwa yang terletak di Jalan Dieng yang turut Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Pelaku ini pernah masuk sekali dalam peristiwa yang lain, yaitu penganiayaan. Namun demikian saat kami amankan di Batang, ternyata pelaku ini juga DPO dari Polres Batang, perkara yang sama, curanmor. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Humas Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung program penghijauan, TNI Polri bersama Muspika dan Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Gundih menggelar kegiatan penanaman pohon di kawasan hutan wilayah BKPH Juworo, Grobogan, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur TNI, Polri, Camat, dan Ramil, Kapolsek, perangkat desa, serta masyarakat setempat. Penanaman pohon diawali secara simbolis oleh para pejabat yang hadir, kemudian dilanjutkan secara bersama-sama di area yang telah ditentukan. Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergitas lintas sektor dalam menjaga kelestarian alam sekaligus berbagai langkah preventif mencegah terjadinya kerusakan lingkungan seperti erosi, tanah longsor, dan banjir. Selain itu, penanaman pohon ini diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Wakil Administrator KPH Gundih, Anggoro Dwi Kasih, menegaskan komitmen Perhutani untuk terus berkolaborasi dengan TNI, Polri, dan masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan pelestarian lingkungan. Melakukan kegiatan penanaman dengan menggandeng beberapa elemen masyarakat, stakeholder, unsur Pemda, Kabupaten Grobogan, terkait dengan penanaman bersama dengan jenis beberapa jenis buah-buahan, kemudian tanaman rempah, yang mana tujuannya salah satunya adalah menjaga kelestarian hutan dan tetap lestari yang mempunyai fungsi sebagai penyangga kehidupan dan juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya rakyat Indonesia. Sebagai bentuk komitmen
komitmen dari forum buruh kami kita jaga khususnya aspek lingkungan, di mana kita harus mengamankan, menjaga melestarikan kesehatan khususnya yang ada di dalam kawasan hutan. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.